hari ini selalu menjadi kenangan manis sama seperti tema kita pagi hari ini. BMKG. Apa itu? Biarlah menjadi kenangan manis, guys. Belakangnya apa? BMKG. Biarlah menjadi kenangan manis. Guys-nya 3 kali dong. Guys. Ya. Harus pakai gaya dong. Gimana? Salah. Biarlah menjadi kenangan, guys. guys. Gitu yang benar. M-nya mana? Biarlah menjadi kenangan manis, guys. Tapi tidak semua kenangan itu manis, ada kenangan yang berujung tragis. Cuman apapun itu, walaupun kenangannya tragis, kita berharap hikmahnya selalu manis. Aku punya kenangan manis Tolong sekali. dong kamera sini hidupin dong. Siapa kameramennya ya? Kenapa sih? Kenapa sih kalau sama kameramen yang Nggak ini? usah dihidupin, udah hidup. Aku punya kenangan manis. Aku mau salam-salam buat ibu-ibu di Bandung Oh, iya. dan di Aceh. Halo. Yang selalu nonton kita. Aku juga mau salam-salam buat mami aku yang ada di Jember, sayang. Mana Mami sih udah kok pasti nggak hidup? nonton. Itu kameranya itu, tuh kameramen favorit lo tuh. Tuh. Halo sayang, mas kameramen, sehat ya? Buat Sobat Ambiar, kamu mau salam buat siapa, King Nasar? Gak ada hari ini edisi salam. Aku juga nggak ada, Tapi hebat banget loh pagi-pagi Ambiar selalu Iya. ditonton sama ibu-ibu di Aceh, Iya benar. di Bandung. Mami aku juga. Sukabumi. Buat Bupati Jember, Sampai- terima kasih juga udah nonton pagi-pagi Selamat Ambiar pagi. Ibu Pengajian. Buat tetangga-tetangga aku yang ada di Bogor, Basecamp Military Lifestyle. Terima kasih ibu-ibu pengajian yang ada di Bogor, Basecamp Military Lifestyle. Sapi Sabarudin, terima kasih keluarga besar sudah nonton. Iya, Mai. Terima kasih banyak. Memang kami pagi-pagi Ambiar adalah sahabat ibu-ibu ya. Baik, buat yang pertama, bintang tamu kita, pasangan suami istri. Iya. Kenangannya bukan kenangan manis saat ini, karena sayangnya ada satu masalah yang harus mereka hadapi. Mereka menjadi korban penipuan, dugaan ini berkedok rental mobil ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar ada Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhardt. Mukanya glowing banget. Glowing ya pagi-pagi. Glow, 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 Iya. glow. Kemarin Iya loh. makin cantik. Cantik. Walaupun diterpa masalah. Terima kasih Kakak Dewi. Iya. Aku tuh bingung Halo ya. suami kembaran aku. Iya, Dedi apa kabar? Momi apa kabar? Baik, Ih, kabarnya aku suka banget sepatunya warnanya pink nude. Aku suka banget sama orangnya. Baik, senyum, Iya. sombong. Justru aku malah bingung. Kan kalian menjadi korban penipuan. Iya. Kerugiannya 10 miliar. Tapi kok bisa tetap kelihatan seneng, glowing, Iya. kayak begitu tuh apa sih Ya rahasianya? namanya juga orang kaya begitu. Amin ya Tuhan. Tapi tentunya dilepas apapun, terlepas apapun masalah yang sedang dihadapi oleh kalian, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Ya. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar apa yang terjadi, permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri ini. Padahal kemarin kan baru berbahagia, baru saja dikaruniai momongan. Tapi ternyata ada masalah, menjadi korban penipuan berkedok rental mobil. Kita lihat yang satu ini ya. Gimana sih Sebelumnya kronologinya kami sih? berempat mengucapkan prihatin ya. Pasti, Terima iya. kasih. Tapi Ada itu apa? kronologinya gimana sih bisa menjadi apa ya, dugaan penipuan berkedok rental mobil? Kenapa aku kira ini sebuah penipuan? Pertama karena pas aku cek transfer yang masuk, terakhir transfer yang masuk itu ternyata bodong. Ternyata itu transferan palsu. Terus aku cek ke bulan-bulan sebelum-sebelumnya, ternyata banyak banget transferan yang gagal, yang palsu gitu. Terus udah langsung aku tanya, kok ini banyak yang nggak masuk? Terus yang bersangkutan terlapor bilang katanya coba cek lagi. Sampai akhirnya ada temen aku yang bilang, kamu tahu nggak si terlapor ini dia udah kabur ke Singapura karena dia ketahuan nipu sekian banyak orang. Terus dalam hati aku langsung down gitu. Oke, tapi awalnya tuh gimana? Kamu bisa terjun ke rental mobil bersama dengan dia sampai akhirnya kamu menjadi korban dugaan penipuan berkedok rental mobil Awalnya ini? itu waktu aku pindah ke Bali tahun 2020 pertengahan. Terus aku ditawarin mau nggak endorse mobil Alphard untuk dipakai, terus barter story. Oh, jadi kamu gitu. dipinjemin mobil, kamu cukup posting di story Iya. di Instagram ya? Kolaborasi. Oke. Nah di hari itu juga orangnya ngenalin aku sama ownernya si terlapor ini, sama pacarnya. Terus udah gitu kenalan, akhirnya kita jadi teman. Karena aku di Bali kan cuma aku sama El Barak berdua doang.
Terus akhirnya kita jadi teman, kita nongkrong bareng. Bener-bener dia tuh membuktikan bahwa dia tuh kenal polisi, dia kenal pejabat, dia kenal instansi, dia Networkingnya oke luas. lah. Terlihat bagus gitu Iya, ya. terus dia juga memberikan citra perusahaannya tuh bagus, banyak endorse artis, terus juga pokoknya sangat-sangat bisa dipercaya deh gitu. Karena kenal banyak orang ini gitu. Terus udah gitu akhirnya karena aku pindah di Bali, mobil aku kan di Jakarta ada Alphard nggak dipakai. Terus kata dia mau nggak disewain. Ya udah aku bilang mau deh. Jadi tuh awal tahun 2021 mobil Alphard aku mulai disewa. Terus udah gitu uang pertama masuk tuh 66 juta. Pertamanya. Iya, abis Biasanya itu gitu yang awal-awal masuk. Awal pertama yang dibuat selanjutnya jujur mah- dulu. Iya. Habis Oke. itu kesini setelah kita percaya baru Bener awas Kak, gitu ya. iya kan Iya. karena kita ketemu setiap hari, Iya. hampir ya. Jadi tuh kita kayak teman, kita kan saling percaya jadinya kan. Udah transfer pertama masuk, transfer selanjutnya aku nggak pernah cek. Oke. Oh, Setiap karena masuk, percaya iya aku aja bilang ya. thank you ya udah masuk gitu. Maksudnya udah ada bukti Iya udah ada transferannya. bukti transfernya. Tanpa kamu ngecek ada penambahan saldo apa enggak? Saking banyaknya uang kamu nggak tahu itu udah nambah apa belum ya? Kakak bukan begitu, aku tuh ya mungkin apa ya nggak tahu deh. Ya kan pasti uang yang masuk itu banyak, kembaran itu kan gak hanya satu bisnisnya banyak. Iya, Jadi otomatis kan kita apalagi udah percaya. Dia Tapi pasti juga awalnya terus- nunjukin ini ya udah aku transfer gitu Iya pasti. kak, Buktinya gitu gitu ya, masuk. ternyata Coba cek, masuk. coba cek, coba cek. Coba cek Kita gitu. juga Masuk cek ternyata berkali-kali iya. gitu. Nah lanjut tuh ke Iya. mobil, aku beli mobil Mini Cooper, terus Cooper. waktu itu terus pas aku hamil kata Vincent udah deh jangan nyetir lagi soalnya mobil Mini Cooper kan ceper. Akhirnya ya udah, akhirnya aku sewain oke. lagi sama si terlapor ini. Oke. Uang pertama juga aku cek masuk, abis itu setelahnya aku nggak cek. Oke. Jadi total berapa mobil yang kamu sewain ke terlapor? 11, So, kamu punya 11 mobil. iya. Semuanya kamu rentalin ke dia, Iya. uangnya awalnya kamu pikir masuk tapi ternyata tidak. Iya, Oke. ada yang Benar-benar masuk. ada yang digadai, aku beli gadai itu ada 3 mobil gadai. Oke. Sisanya itu mobil yang kita beli gitu. Oke. Tapi kamu mengenal terlapor ini kan inisialnya CSB ya? Iya. Kamu mengenal dekat dengan dia termasuk teman-temannya juga nggak sih? Iya, termasuk teman-temannya juga. Itu tuh kita kayak satu circle Dia gitu. juga teman-teman artis, juga ada teman, maksudnya Teman-teman circle-nya artis juga. kecil, iya. Jadi Iya. artis-artis itu Boleh juga tahu teman. mobilnya apa aja brandnya? Alphard Alphard ada 5. Wow. Mini Cooper 1, Hummer. Mercedes S-Class 1, Hummer 1, Porsche 2. Wow. Kalau gue sih udah masuk rumah sakit udah langsung cabang udah begini langsung udah itu mah nggak bisa. Boro-boro bisa hadir kalau aku, aduh nggak tahu deh. Kak, aku pas pertama kali dapat kabar ini tuh aku baru aja pulang ke rumah habis dari lahiran. Oh, Itu dari aku happy, aku dengar kabar itu tuh aku langsung nangis, itu aku langsung sakit hari itu, tapi Vincent bilang, jangan sampai sakit, kamu nggak boleh mikirin apa-apa, udah biarin serahin ini sama aku yang ngurus, kamu jangan stres-stres gitu. Ya Allah, si Bang Ya Vincent Allah, tuh ya Vincent, iya, dari maaf, pertama Vincent. kali masih pacaran sampai sekarang, aku selalu mendengar kata-kata yang menenangkan dari Nanti aku seorang bisa suami. kayak gitu, nanti aku bisa kayak gitu. Tapi buat Jedar sama Vincent itu tuh ada perjanjian hitam di atas putih nggak Ada sih? Kak, ada. Jadi setiap ada ya? mobil itu per mobil ada surat MOU perjanjiannya ya. gitu. Jadi Ada kontraknya masing-masing dan juga Jelas ada kok. jumlah-jumlah masing-masing buat setiap mobil. Oke. Ada. Kalian merasa sudah mulai tersendat untuk yang seharusnya kalian dapatkan transferan dari dia di bulan kapan? itu di bulan Mei, awal Mei, pas sebelum Lebaran itu akhir Maret, April. April. Akhir April Di situ tuh udah mulai nggak jelas. transferannya yang 300 juta itu palsu. Oh dia memasukkan Edit, kayak diedit gitu? Iya, dia wow. terus udah gitu pas kepotong Lebaran aku tanya, Maksudnya dia bilangnya itu benar, ya kan? Tapi kan di media, di press conference-nya kan kuasa hukumnya bilang mau ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Mana suara mereka? Oke. Tapi kalian tahu Pakai nggak minta sekarang bukti. mobil-mobil itu ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Termasuk mobil Alphard kamu yang di Jakarta yang plat nomornya ada plat nomor nama kamu. Iya. Itu kamu nggak tahu Nggak sekarang di mana? tahu. Oh wow. Wow. sayang mohon maaf itu tapi mobil sudah lunas semua kan? udah. Oh oke. Terakhir ketemu sama terlapor inisial CSB itu kapan? Itu terakhir akhir Pas saatnya bulan Mandalika, itu bulan berapa ya? Maret. Maret lah. Oh Mandalika. Mandalika ada yang itu. MotoGP itu. Ya MotoGP. Yang Rara hujan yang itu ada. ya. Soalnya di saatnya itu dia juga ini, kita sempat ketemu, terus kita omongin masalah Mercedes S-Class 450.
Untuk ngambil lagi gitu Betul, maksudnya. karena dia bilang ada dubes dari Arab yang mau pakai mobil ini khusus ini buat 1 tahun, jadi udah kita harus gimana caranya kita harus dapetin mobil ini. Yang nego harga kita, yang ambil dari showroomnya juga sama orang itu kita. Nah kita juga taunya tuh dari orang itu, dia japri. Loh Jess, kamu kok jual lagi mobilnya? Kita bingung loh, kok jual? Enggak, kita sewa. Oh ya udah, nah di situ miskomnya, di situ agak curiga. Dari situ Iya, kecurigaan dia mulai juga pertama sempat ya. cross check. Oke. Aku sempat nanya sama terlapor. Ini dijual? Enggak, disewa. Ternyata. Oke. Kecurigaan berani ya mulai sampai timbul 11 ya. mobil loh. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ini total kerugian yang dialami oleh seorang Jessica Iskandar. Jessica Iskandar tertipu bisnis penyewaan mobil uang 9,8 miliar rupiah ludes. 9,8 miliar dengan total mobil itu 11 mobil ya tadi kamu bilang kurang Iya. lebih 11 mobil. Itu mobilnya baru semua. Ada yang baru, ada yang enggak. Oh memang 9,8. Aku berpikir bisa lebih dari 9,8 tadi awalnya ketika menghitung kemudian kamu menyebut apa jenis-jenis atau merek mobilnya. Tapi 9,8 totalnya ya. Kalau ditotalin ya 9,8 tuh 9,8 sekian di luar. Di luar profit ya. Iya. Dia juga bilang bahwa kita udah diberikan banyak keuntungan kalau mobilnya masih ada. Jadi kalau memang dia udah bayar awal-awal dan mobilnya masih ada, betul itu keuntungan. Itu keuntungan namanya. Tapi kalau kita mobilnya nggak ada, mobilnya nggak ada, itu kan loss namanya. Ya iyalah. Iya dong. Aneh. Sampai dengan sekarang mereka juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya di Bali sendiri, apakah kalian ada dengar info nggak? Semua orang di Bali pasti kenal kalian. Kalian network juga bagus di Bali. Ada info misalnya mobil ini sudah dijual dijual sama ternyata. seseorang Mobil yang ini atau juga kayak ternyata gimana? sudah Ada dijual. udah ke tangan orang-orang lain. Cuma iya, kan beberapa tangan. balik lagi kalau kita mau nyamperin terus ambil kan nggak bisa karena mereka kan udah pegang BPKB sama STNK. Oke. Ini pertanyaannya, kenapa, Nah, kenapa kalian memberikan BPKB? sama iya. Karena dia ibaratnya kayak gini, dia satu orang kepercayaan kita. Oke. Ketika kita lagi nggak ada di Bali atau kita lagi sibuk, dia yang ngurusin mobilnya karena dia mengakui bahwa itu PT dia yang punya. Jadi itu kan jadi kayak trust, based on trust. Iya, iya tapi Dia mau urusin, oke kita urusin ini ya. Awal-awalnya tuh nomornya. Terlalu pas percaya, mobil ya, Alphard yang intinya. dia minta BPKB, dia alasannya gini, dia bilang katanya ini aku minta BPKB-nya soalnya yang mau sewa mobilnya ini instansi pejabat, nggak mungkin pakai plat mobil B jedar. B73 dar kan ketahuan Nama banget kamu mobil banget tuh jedar ya gitu. mobilnya ya. Terus aku bilang oh ya udah mau ganti plat sementara gitu, boleh gitu, aku kasih gitu. Oke. Karena dia juga mengaku punya kenalan segala macam Iya. gitu ya. Makanya kamu percaya. Tapi yang mobil-mobil lainnya apakah itu atas nama kamu yang kamu beli kemudian akhirnya disewa Iya. segala macam itu atas nama kamu juga? Enggak, itu karena lagi proses. Jadi kita beli, dia yang cross check mobilnya bagus atau mulus, BPKB STNK-nya ada atau enggak. Nah, dia fotoin, dia kirim, dia udah ACC berarti oh udah dikonfirmasi nih sama si orang ini nih. Ya udah transaksi kita beli Oke, kayak tanpa gitu. kalian tahu pada akhirnya itu atas nama siapa ya ketika beli mobil yang Ya, lainnya. sebentar Akhirnya- aku mau tanya, kalau misalkan kita di Bali terus kita sewa mobil itu apakah BPKB sama STNK juga kita pegang Untuk penyewa ya? untuk penyewa? Enggak. Enggak Enggak ya? dong. Enggak ya? Hanya untuk mereka yang STNK punya usaha. saja. STNK aja. STNK aja. saja. Wow. Jadi BPKB Kumpul mungkin sekali. ya dia seharusnya bawa ke kita, tapi ya entah Dan lah. Jedar dan Vincent tahu nggak pelapor ini sekarang di mana dan Singapura. Di Singapura ya. Di Singapura. Tapi janji keuntungannya, janji manisnya itu seperti apa sih? Persentasenya dari setiap per mobil misalnya. Awalnya contoh kayak awalnya untuk mobil Alphard aku ya, Ya. itu dijanjiin 66 juta per 3 bulan. Gitu. Untuk mobil mini 35 per bulan, 35 juta per bulan. Untuk Mercedes-Benz itu sekitar 55 per bulan. Terus untuk apalagi Hummer 80 juta per bulan. Wow. Terus Jadi balik lagi ini lebih ke sustainable income sebenarnya. Iya, iya, iya. Tujuannya kan maunya kan sustainable income. Setiap bulan ada pemasukan Iya. tetapnya gitu ya. Oke, kalau secara hitungan berarti kurang lebih 10% dari harga mobilnya itu sendiri untuk per bulan bisa Kurang lebih. masuknya ya. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ternyata memang yang dimiliki, aset yang dimiliki oleh seorang Jessica Iskandar tadinya juga digunakan untuk satu kebutuhan bagi anaknya. Uang masa depan anak-anak Raib, Jessica Iskandar, down bank. Benar itu untuk tabungan anak-anak saya. ya kalau nilainya sebesar itu ya pastikan untuk masa depan ya Kak. Kita kan kerja dari pagi sampai pagi lagi banting tulang buat apa sih kalau Untuk bukan biaya masa dia depan sekolah, masa anak. depannya nanti gimana. Iya, El Barak tuh punya cita-cita sekolah di luar negeri loh. Terus udah gitu kita nggak tahu adanya si Don mau punya cita-cita apa. Terus kalau misalnya sekarang uangnya udah nggak ada,
Terus gimana? Anak aku ntar sekolah di mana jadinya? Terus dia nggak bisa ikutin cita-cita dia. Terus kita kedepannya udah punya rencana ini, punya rencana itu. Maksudnya itu kan juga Sudah uang. terplanning dari jauh lah ya. Iya, itu kan uang juga uang panik. Nanti kalau misalnya amit-amit, misalnya ada yang sakit atau apa, terus kayak semuanya tuh udah direncanain gitu. Terus sekarang udah hilang aja gitu, udah. Ada rencana yang harus dirubah sekali ini? Ya banyak ya, jadi kita sekarang juga udah nggak punya mobil sama sekali. Kita kemana-mana pinjem mobil orang tua. Terus ya udah buat rencana-rencana kedepannya ya mau nggak mau kita berhenti berharap dulu gitu. Jadi ya udah fokus aja sama masalah ini. Mudah-mudahan pelaku-pelaku kayak gini tuh bisa ketangkep dan jera gitu. Jangan sampai kayak gini tuh Lolos iya, seenak-enaknya terus, maksudnya. nipu-nipu orang lain lagi gitu. Tapi kejadian ini pasti ngaruh banget sama mental psikis kamu ya, apalagi kamu baru Oh melahirkan, iya, memberikan pasti. ASI eksklusif juga Iya. kan. Awal-awal tuh aku lagi happy-happynya, bener-bener lagi happy, sehappy-happynya. Aku awal-awal dapet masih anak. nutupin. Jadi kamu nggak bilang? Pas aku kontak orang ini, sama aku dia mengakui bahwa ya sorry aku salah, ya nanti aku balikin. Terus aku mikir, aduh Tuhan ini aku gimana caranya cerita ke istri. Baru aja lahiran, baru aja happy, ini gimana coba. Tapi kan mau nggak mau, akhirnya aku nunggu untuk momen yang tepat, akhirnya aku ngomong sama dia kayak yang ini kita kena musibah nih. Cuma jangan stres, pasti ada jalur yang terbaik lah buat kita. Maksudnya semua orang pasti ada masalah. Kebetulan mungkin masalah kita ini agak berat, tapi belum tentu kita nggak bisa berhasil kok lewatin ini. Pokoknya kamu harus fokus sama bayinya aja, sama anak-anak. Berapa lama saat itu menutupi musibah ini? Seminggu, hampir 2 minggu lah. Susah pasti ya? Susah banget, sampai aku anjing-anjingin itu orang di telepon terus. Kamu pas tahu dengar kabar pertama dari seorang Vincent, apa dalam pikiran kamu? Drop. Nggak bisa berpikir apa-apa, kayak blank gitu. Cuma kayak apa sih, kayak ngena di hati tuh, kayak jatuh banget mental tuh, batin tuh kayak gitu, kayak Soalnya dia nanya nggak bisa ngomong awal-awal apa-apa. kerugiannya berapa, yang hilang berapa, apa-apa. Ya udah kita totalin semuanya. semuanya. Aku bilang nggak ada satupun yang sisa. Waduh. Jessica Iskandar, tapi gimana cara kamu ya, kalian berdua tetap bisa terlihat di depan kamera, terlihat begitu tetap tenang. Kalau kita sih jelas kita mungkin kita Nggak akan bisa, sanggup ya, mungkin kita akan stres banget ya. Kalian juga tanpa Iya. kita tahu mungkin pasti akan stres. Cuman gimana tetap bisa menghadapi ini Pertama semua? ya kita mengandalkan Tuhan, kita selalu berdoa sama Tuhan. Yang kedua itu anak sih, karena kan kita punya tanggung jawab anak. Kalau kita mau berlarut-larut di masalah ini, anak gimana gitu. Apalagi aku tanggung jawab menyusui, aku nggak boleh stres. Ntar kalau aku stres, bayi aku ikut stres, ikut rewel gitu. Jadi aku berusaha untuk lepasin semuanya, ikhlasin sama Tuhan. Tuhan pasti punya cara. Apalagi suami juga udah support, udah bantu banyak gitu. Jadi ya udah. Pokoknya di depan anak kita nggak boleh sedih, nggak boleh stres, nggak boleh. Anak-anak tuh nggak boleh tahu masalah orang tua tuh apa. El mau ulang tahun, ayo kita rayain. Dia mau kemana, ayo kita ke sana. Pokoknya nggak boleh sampai dianya terlibat. Karena anak itu kan balik lagi dia kan bisa ngerasain sebenarnya. Iya. Ya kan, jadi dia tuh kalau lihat mamanya, apalagi mama ya. Kalau anak laki pasti larinya ke mama. Pasti. Kalau mama sedih pasti dia mikirnya kayak, oh ada apa sama mama. Jadi ikut sedih. So, Vincent, gimana cara kamu menguatkan Jessica Iskandar, istri kamu yang baru lahiran, masih memberikan ASI eksklusif? Gimana kamu menguatkannya? Nurut aja aku mah. Kenapa? Nurut. Nurut ya. Nurut. Nggak selain itu maksudnya kayak ya Memanjakan kita kan menjadi satu. Jadi masalah dia juga otomatis masalah aku. Pasti. Ya kan, jadi aku juga nggak perbedain ini kayak oh ini masalah kamu ya udah urus, enggak. Jadi aku tetap di situ ya sebagai kepala rumah tangga, aku juga garda depan keluargaku. Mungkin Gitu. karena Vincent tuh ngasih lihat dia tuh kuat, dia tuh strong gitu. Aku tuh kan ngelihat refleksi ke suami gitu, ngelihat oh ya udah deh dia udah kuat, aku Pokoknya juga nggak boleh harus kuat, takut. gitu. Kalau kita udah bener, nggak usah takut, nggak usah dapat ancaman-ancaman atau Iya, iya. apa-apa dari orang yang sebelah sana. Senyumin aja. Tuhan tuh nggak buta. Apalagi ini kan negara hukum. Jadi kita akan gimana pun saya akan berjuang untuk keadilan. Titik.
Betul, karena perasaan dan pikiran juga akan menular ya satu sama lain, apalagi pasangan suami istri. Tapi berbicara mengenai hukum yang berlaku, ini juga kabarnya dari terlapor, kabarnya siap untuk ganti rugi. Betulkah? Kita langsung lihat dulu artikel yang satu ini. Dilaporkan Jessica Iskandar atas kasus penipuan 9,8 miliar rupiah, rekan bisnis siap ganti rugi. Sekarang ini prosesnya sudah sampai mana di pihak polisian? Saat Jadi ini semua saksi-saksi udah dipanggil, sekarang saatnya panggilan untuk terlapornya. Nah, balik lagi, kalau di media dia bisa ngomong kayak gini kan, tapi buktinya apa? Harus ada bukti, jangan ngomong doang. Dan juga kuasa hukumnya itu juga menyatakan bahwa dia mau mediasi. Tapi masa korban yang disuruh terbangin ke Bali terus datang ke kantornya, etika baik kalian di mana? Kita korban, kenapa suruh kita ke kantor Anda? Oke, kalian melaporkan di kantor polisi mana? Polda, kan transaksi semua di Jakarta. Oke, berarti di Polda Metro Jaya kalian melaporkan, yang pada akhirnya juga harus membuat kalian tetap untuk di Jakarta dulu, sementara ini belum bisa ke Bali berarti ya? Terlapor setelah dilaporkan otomatis pasti kan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Harusnya kan ditahan, belum ditahan. Dianya nggak mau, Saat ini dia kan sedang lagi di... Kooperatif atau tidak kooperatif? tidak. Tidak, dianya aja nggak ada di sini. Oke, sebagai saksi terlapor sudah panggilan keberapa? Sudah kedua? Oh, Untuk dia, CSB kan sudah dipanggil pihak Oh, polisian. masih yang pertama. Baru Masih yang pertama. Pemanggilan yang pertama ya. Panggilan yang pertama. Ini kita agak sedikit bingung juga karena kami juga kurang begitu paham mengenai hukum. Apabila udah pemanggilan ketiga tapi berada di luar negeri, itu apa yang akan terjadi? Kalau biasanya kan penjemputan paksa. Yang pertama pasti klarifikasi dulu. Kalau yang kedua dan yang ketiga otomatis kalau misalkan ada bukti biasanya langsung ditahan sih kalau memang itu menipu. Nah, itu dia pertanyaan, ketika dia berada di luar negeri, apa yang akan terjadi berikutnya ya? Tapi pasti ketangkap kok, biar di luar negeri juga mau di ujung dunia juga pasti ketangkap. Nanti terakhir itu pasti ceritanya dapat pasti. Amin. Tapi komunikasi lewat WhatsApp misalnya, sudah tidak ada, sudah putus sama Nggak ada. terlapor. Cuman dia telepon mungkin lingkungannya bilangnya dia punya backup yang kuat yang bisa tahanin laporannya. Ya saya mah ketawa aja kayak gitu. Terlapor dan pihak pengacaranya apakah membuat surat pernyataan? Nggak tahu kita. Pernyataan Surat pernyataan. terlapor sempat ya Sempet. membuat surat pernyataan bahwa terlapor menerima dan menikmati uang 9,853 miliar itu. Jadi pas awal-awal itu dia kan mengakui tuh dianya ngelakuin ini. Terus dia bilang aku akan balikin. Ya lalu aku bilang ya masa iya aku harus percaya dengan omongan kamu lagi, maksudnya jaminannya apa? Iya betul. Lo udah sikat, lo udah salah, lo udah ambil duitnya, terus sekarang aku harus percaya dengan iming-iming lo doang. Ya udah aku harus gimana, kata dia. Aku bilang ya udah deh aku bikin surat pernyataan gimana? Oke ya udah, itu buktinya ada lo di chat. Jadi kalau dia bilang terpaksa apa segala sampai dia revisi dan mau tanda tangan ulang. Kalau terpaksa kan nggak mau, atau pasti kan ada omongan apa di chat kayak gimana. Padahal nggak paksa, aku cuma nanya solusi aja, solusi apa? Mau nggak bikin surat pernyataan? Ya udah boleh. Ya udah aku bikin surat pernyataan itu. Ditandatangani. Nah karena dia di luar negeri, kan nggak ada materai di situ. Jadi aku mikir, terus aku nanya, aku konsultasi lah sama teman-teman. Dia pegang suratnya, kan ada nomor referensinya. Sama paspor dan mukanya itu kan udah maksudnya udah menguatkan bahwa dia itu suratnya dan ini. Nah, jadi nggak tahu nih sekarang dia lagi cari alasan mungkin. Kita berharap Tapi, semoga apapun masalahnya itu cepat selesai betul, itu yang Tapi paling aku cuma penting mau ya. nguatin sahabat aku, kembaran, sayang. Nggak ada istilah backingan itu nggak ada. Nggak Jadi ada. Dalam kasus kita penipuan. dalam kasus penipuan. Iya. Jadi kalau memang bersalah ya pasti akan ditahan. Betul. Kita percaya hukum di negara ini Iya, tentunya kita harus berjalan. percaya. Jadi jangan ada sesuai kata ya. percuma lapor polisi, tapi harus lapor Dan yang polisi. aneh Kalau misalkan betul. kalian mengalami Dan yang aneh kalau sampai pelapor itu membela diri ya atau Ya. memberikan ancaman-ancaman balik gitu. Betul. Pernah loh itu rumah kita ya, mobil kita di rumah. Iya. Waktu kita udah tahu si terlapor ini menipu kan, mobil kita sendiri di rumah didatengin orang mau ngambil mobil kita. Dia bilang katanya itu mobilnya punya mereka. Oh, wow. Itu saat aku Itu di Bali serem tuh. banget.
Pokoknya buat Jessica Iskandar, Vincent Verhaak, kita berharap semoga kalian selalu diberikan kekuatan, bisa segera dimudahkan segala usaha kalian, bisa mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Bukti sebagai pasangan suami istri bukan hanya harus saling mencintai, tapi juga saling menguatkan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua Terjadi di rumah tangga dari Vincent Verhaak dan juga Jessica Iskandar. Ini menjadi korban dugaan penipuan berkedok rental mobil 9,8 miliar rupiah kerugian mereka. Tapi ternyata terlapor sekarang ada di Singapura. Tapi ada bantahan juga dari terlapor. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Bantahan dari pihak terlapor. Pengacara Steven mengatakan pihak Jedar sudah terima untung lebih dari 1 miliar rupiah. Ya kalau Kalau mobilnya ada, bener, mobilnya mana, dan gitu kalau loh. transferannya masuk. Tapi kalau transferan yang masuk kan kamu bilang di awal ada beberapa transferan yang memang masuk. Total transferan yang betul-betul masuk itu kurang lebih ada berapa? 66, 35, 100. terus ada ya mungkin sekitar segitulah ya. Sekitar 101 Iya. 1 M sampai tadi? Enggak. Nggak nyampe. Nyampe. Di bawah 200 juta atau di atas 200 juta? Makanya klarifikasi mereka, mau Ada yang gimana pun rasanya aku juga, kecil-kecil. mereka mau ketemu, ayo kita gelarkan bukti semua, kayak gitu kan lebih jelas. Jangan ngomong doang, bawa bukti kamu, kita bawa bukti kita gelarkan, ketahuan. Kalau kuasa hukum kan pasti di mana-mana bela. Pasti banyak, apa-apa. Dia juga itu kerjanya dia, ya, apa-apa. Jadi persepsi dari Vincent Verhaak adalah akan disebut keuntungan apabila memang aset bergeraknya bisa kita lihat dan masih ada. Betul. Tapi aset bergeraknya mobilnya memang kalian sudah tidak tahu ada Kalau di kita mana. harus, kalau Iya. kita kan kalau hukum kan bicara dengan bukti, dengan fakta, Iya. bukan dari omongan-omongan orang. Oke. Jessica Iskandar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk terlapor? Buat terlapor kalau nonton acara ini, aku cuma mau tanya di mana hati nurani kamu. Kita sebagai teman, kenapa kamu bisa ngelakuin ini sama saya, sama keluarga saya saat saya lagi bahagia-bahagianya baru melahirkan anak. Saat saya harus menyusui, kamu tiba-tiba kabur, kamu bawa jual semua aset milik saya. Di mana itu harapan saya buat masa depan saya, buat anak-anak saya. Dan kamu tahu itu dan kamu ngelakuin ini ke kita gitu. Saya cuma berharap kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa kapok, jangan ngelakuin ini ke orang-orang lain lagi. Dan semoga kamu bisa bertanggung jawab dan kembali ke Indonesia. Vincent, singkat apa yang ingin kamu sampaikan mewakili istri kamu? Jangan bacot doang, sini ke Indonesia, kita gelarkan bukti, kita selesaikan masalahnya secara kamu kalau mau kekeluargaan, ataupun kalau mau mediasi, ayo. Tapi jangan ngomong doang. Kalau ngomong doang mah nggak beres-beres kerjaan lo. Jadi kalian masih terus membuka kesempatan untuk mediasi ya? Masih, cuma balik lagi. Ya udah, jadi udah pada emosian. Coba antara suami dan istri, mungkin aku ke suaminya kali ya, bisa menguatkan istrinya enggak? Mungkin Udah tiap hari aku. Setiap hari. maksudnya sekarang di depan kita Mau bilang apa gitu, mau bilang apa sama istri Yang tercinta. seperti biasa, pokoknya kamu nggak boleh khawatir. Iya. Selama aku masih ada di sini, aku pasti akan, pokoknya aku yang akan maju deh. Kamu cuma harus urusin anak-anak aja, udah, that's it. Nggak usah mikirin masalah ini, masalah itu, apa segala, itu aku aja. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, siap bertanggung jawab. Apapun aku harus ngadepin, tenang. I'll do it. Coba ya. Iya. Kalau Kak Dewi sama Gua dia. ada suami kayak gitu, langsung gua sujud sayang. Rian yang Rian pantas paling gitu. yang paling cocok Rian hanya pasti Rian sambil ngomong Ibram. gini, sambil pakai bahasa Inggris kan. Enggak, dewasa. kemarin ada tikus aja dia lari ke aku. Ini lagi live, ngapain lo ngomong begitu? Tapi buat Jedar sama Vincent, apapun itu kita akan kembali seperti biasa. Kalau ada masalah kita hanya bisa bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah di luar kuasa Batas dari kemampuan kemampuannya. kita, Pasti ya. kita juga berharap dan yakin kalian bisa melewati ini Dan semua. siapa tahu habis ini tiba-tiba ganti Datang kebahagiaan. rezeki yang Amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita sih berharap sih itu kembali. Ya, Ya. Tapi kalau misalkan enggak, kembali separuh nih, misalkan Ya, ya, rezeki ya, Tuhan, ya. tiba-tiba dapatnya ratusan kali lipat. sayang, bukti
Buktinya aku, kakak. Kakak ditipu banyak duit, alhamdulillah ada aja rezeki dari Allah. Curhat terus ya. Hilang 10M, dapatnya 1 T. Amin. Ya, ini dia contoh istri dan suami yang kuat. Di balik istri yang kuat ada suami yang kuat, begitu juga sebaliknya. Tapi ngomongin soal yang kuat-kuat, kali ini kita punya bintang tamu berikutnya. Dia mengaku sebagai pria paling kuat, preman paling kuat. Bukan cuma ada di bumi tapi juga di galaksi. Dia datang bersama dengan pasangannya. Kita hadirkan ini dia, Miley dan pasangannya. Miley dan juga Anggita, betul ya? Selamat pagi, silakan boleh masuk. Selamat pagi. Halo Mas. Oh, jadi ini katanya preman paling kuat di bumi dan juga di Bumi dan galaksi. galaksi. Bumi dan galaksi sayang. itu hebat luar biasa. Saya tahu kenapa kamu bisa dibilang sebagai pria paling kuat. Kenapa? Gimana nggak kuat, baru cerai udah dapat yang baru. Aku temperamen loh orang. Wi, nanti kalau ada apa-apa bela aku ya, Wi. Mas, jangan gitu dong, sabar, Mas. Lihat nih aku digangguin. Kenapa harus bilang sama istri? Mas, kalau yang ini temperamen nggak? Katanya ditipu ya? Apaan nih? Jangan bahas, dong kan udah lewat ke sini. Iya, di bahas sini. lagi. Oh, Jangan dia mau dong. belain. Dia mau Dia mau gebukin orang belain, yang kan nipu. premannya Iya, bumi dan benar. galaksi. Bukan aku mau belain, ini aku bawa detektif nih. Coba boleh Miley dan juga kita boleh berada di tengah sini ya. Ini dia pasangan yang lagi bahagia-bahagianya banget. Baru tunangan katanya ya. Iya. Alhamdulillah. Kita semua di sini mau mengucapkan. Sebentar Kenapa? ya. Tukar posisi. Oh iya. Anggita kamu di sini. Oh iya, sayang. Itu sayang, adatnya begitu, sayang. Kita di sini mau mengucapkan terima kasih. Guys, tadi belum lo sama Vincent lo. Udah. Bentar ya. Lu ngomongin apa berdua? Lu berarti ngomongin kita. Ngomongin kita. Langsung pas kudu tukar posisi. tadi Vincent sama langsung Vincent ngerubah. dulu. Udah. Astagfirullahaladzim. Ini buat Anggita dan juga Miley. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah ya. Kabar bahagia dari seorang Miley yang mengaku sebagai preman terkuat di bumi. Belum lama bercerai tapi sudah mendapatkan pasangan Pengganti baru. baru cepet banget. Jadi ini kita klarifikasi dulu karena berita yang beredar di luar sana itu katanya Miley sudah menikah sama Anggita pasangan barunya. Jadi menikah atau tunangan sih sebenarnya? Tunangan. Baru tunangan, menikahnya belum ya? Tapi kok bisa diberitakannya itu menikah ya, Rame ya? Nah itu dia. Karena aku orangnya terlihat serius, jadi langsung nikah nih gitu. Oh, kenapa harus tunangan? Kenapa nggak langsung menikah? Karena tunangan dulu, ya Ya kan pelan-pelan. diikat dulu pelan-pelan. Diikat dulu pelan-pelan. Proses, ada prosesnya, sayang. Kamu sebelumnya ada tunangan dulu? Kalau aku nggak pernah taruh, aku nggak pernah pacaran, aku langsung nikah. Oh, kamu langsung nikah? Oh, kalau nanti sama Rian bukan ta'aruf, tak tuntuang. Lagu dong. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini untuk Miley dan juga Anggita. Miley, lamar Anggita jadi istri awalnya ragu ditolak calon mertua karena berita miring. Padahal fotonya ceweknya cantik banget, Miley mukanya begitu aja ya. Lihat tuh, kayak serem gitu Serius mukanya. banget. Emang begini aslinya Anggita? Ya maco juga nggak gitu kan, orang takut. Coba kalau mau maco mau bandingin sama teman kita yang maco tuh baju ungu tuh, maco juga. Iya, Aji Ceile, ini bisa Anggita. ketawa loh Vincent seneng sekarang. banget ya hari ini kayak ketawa melulu. Nggak ketawain kita gara-gara tadi emang gitu. Tapi Anggita, apa yang kamu suka dari seorang Miley? Dia kan kelihatannya kayak galak banget gitu, preman, mengaku preman terkuat di bumi. Apa yang kamu suka dari Justru penuh kasih sayang kayaknya ya. Jawab. Hei, galak banget. Kamu jangan begitu loh. Unik orangnya. Apa ya? Unik itu apa? Jawab. Sabar. Oh, ya. Jadi kalau misalkan dia lagi diem tuh tiba-tiba dia tangannya ntar gini-gini gitu. Terus ketawa-tawa sendiri. Ternyata dia ditanya kan, kamu kenapa? Oh lagi mikirin cerita buat syuting. Ada jinnya Tapi sering kayak gitu sering. Oh, itu yang membuat kamu tertarik gitu ya? Aneh kan? Aneh. Kenapa emang. tangannya suka gini-gini? Sama-sama unik kalian berarti Iya. berdua ya? Udah ke dokter saraf belum? Oke, jadi rencana menikah kapan? Rahasia. Iya. Tahun ini?
Tahun ini, yang pastinya tahun ini. Insya Allah tahun ini. Anggita ini yang kita tahu ternyata Sobat Ambiar, dia adalah pemain sepak bola, bener ya? Betul. Pas banget, ini bukan lapangan bola, ini lapangan banteng kita studionya di sini contohnya. Apaan lu lapangan banteng? Kok ngomong lapangan Oh, banteng? nggak boleh. Depan sahabat kita nggak Ternyata Anggita ini ada hubungannya dengan mantan istri dari Ma Eli. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Artikelnya silahkan kalian tanggapi dan klarifikasi. Intan Ratna Juwita tak kaget soal Maeli melamar temannya. Intan Ratna Juwita ini adalah mantan istri kamu ya? Iya. Dia tidak kaget ketika kamu melamar Anggita. Memang temennya sedekat apa sama Intan Ratna mantan istrinya? Nggak deket sih. Waktu itu kan ada family gathering dari kantor, dari manajemen kan. Terus kita satu manajemen. Dia waktu itu lagi istrinya. Maksudnya lagi ada hubungan suami istri gitu. Itu pun juga kita nggak deket, Nggak kenal. biasa aja gitu kan. Tapi emang manajemen gitu. Terus ya udah kita story bareng. Gitu-gitu udah kenalnya cuma di situ aja. Selebihnya kita nggak pernah ketemu lagi. Tapi waktu pertama ketemu ada serseran nggak berdua? Nggak ada. Nggak ada karena emang kita cuek ngomong aja juga enggak. Malah Sama sebenarnya dia. tuh kita tuh satu manajemen. Sering ketemu, meeting bareng, ada project bareng. Terus ya udah kayak temenan biasa gitu. Berarti cinta ini tidak sengaja? Enggak. Dan lama waktu aku udah putusan itu, aku tuh dicomblangin sama manajerku. Sama dia Sama dia, kan satu manajer juga. Iya gitu, jadi kata manajerku, udahlah, udah aman nih, udah putusan. Daripada sendiri tuh mending Sikat bor gitu lah. Berarti memang yang terlapor manajernya ya. Comblangin, comblang. Yang tadi. Udah itu beda lagi, udah beda kasus. Oh beda kak. Bintang tamunya Oh udah jadi ganti. ceritanya kayak aku dicomblangin sama Mas Rian gitu loh. Sama siapa, Sama siapa yang nyomblangin? Ya nggak ada yang nyomblangin. Nggak ada yang nyomblangin. Lu aja nyosor. Enggak dia. Oh iya. Kan ada yang nyomblangin. Pak Bim. Enggak lah, Belain dong. enggak ada yang nyomblangin. Kamu mah kan emang kayak wifi kalau kamu. Semua yang deket ditangkep, serot. Tapi Ini ada ketawanya ya. Ayo ketawa ya Dia Allah. ketawa. Siapa yang ngelawak coba tuh bentar. nggak? Lu lihat kamera, close up, senyum. Mas, aku pengen lihat giginya Mas palsu atau enggak Mas? Aduh, wih, yang penting mah lengkap. Baru ketawa dia, Wi. Mungkin sama kita susah lah kalau dia buat Iya. tersenyum. Tapi kalau sama calon Iya, istrinya, calon siapa tahu. istri. Coba, Mayali, apa yang ingin kamu sampaikan untuk calon Anggita. istri kamu? Silakan ditatap wajahnya. Apa yang ingin kau sampaikan untuk calon istri kamu? apa ya? Udah aku sampaikan kemarin semua waktu tunangan bang. Jadi Kita berekspresi. udah Tapi kan semua. baca itu abang. Di sini belum, coba silakan. Kamu mau lihat Coba dari wajahnya hati. nggak apa-apa. Nyampaikan apa yang kemarin ku bilang. Iya. Apa ya? Lihat kemarin? wajahnya. Anggita, Enggak tahu. Iya. gitu kan? Iya, iya. Ini serius nih. Serius. Ini mama bapak kau nonton loh. Iya, iya, iya. Anggita, Iya. kamulah yang mengganti mimpi burukku menjadi mimpi yang indah. Mengganti ketakutanku menjadi cinta. Aduh. Ganti apa mikir nih? Aku lupa. Anggita mau bilang apa sih? Nggak mau bilang apa sama Mayali? Ditatap calon suaminya. Ayah. Mau bilang apa ya? Bilang apa? Bilang apa? Masih gugup sih dari kemarin. Oh masih gugup. Emang tunanya udah berapa lama ini? Baru berapa hari? Baru tanggal 23 kemarin. Oh 23 kemarin guys masih Baru. baru. Masih hangat, masih hangat. Ya kita berharap semoga rencana pernikahan kalian Dikasih kelancaran. Kemarin cuman masalahnya. dimudahkan dilancarkan. Udah jadi bahas lagi. Lu berdua. Ya, tadi sempat bilang menggantikan mimpi burukku dengan mimpi baik. Memang yang kemarin mimpi buruk. Oh enggak, tapi kan kita setiap orang tuh punya mimpi buruk. Betul. Iya. Tapi pas ketika aku mimpi buruk, diganti mimpi indah langsung. Semoga akan selalu indah ke depannya Amin, buat ya Mayali Allah. dan juga untuk seorang Anggita. Terima Dan kasih banyak semoga ya. buat kembaran indah pada waktunya. Amin. Dan kita juga berharap semoga bintang tamu kita berikutnya, walaupun Ada sudah ada lagi. masalah rumah Ada tangganya, lagi. ada satu lagi, masalahnya bisa indah pada akhirnya. Apapun itu dia keputusan dari Pengadilan Agama Cikarang. Karena kita tahu wanita yang satu ini menggugat cerai sang suami Kang Sule. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan ini dia, Natalie Holscher.
Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sekarang Mbak Natali sudah pakai jilbab ya, karena kan sinetron terakhir itu apa ya waktu itu? Ini Natali Sarah kan? Beda. Yang mana? Yang mana, King? Sinetron Ada pemain sinetron. ada, Istri-istri yang tersakiti. bukan, itu mah. Teh Natalie Holscher, gimana perasaannya sih sekarang? Perasaan ya capek, tadi habis lari-lari soalnya. Lari-lari di mana, sayang? Lari-lari di depan, mau depan kesini. kan buru-buru tadi. Gitu. Tapi menghadapi masalah ini semua sedang dijalankan prosesnya di Pengadilan Agama Cikarang. Gimana perasaan? Perasaannya ya yang terbaik aja pokoknya. Masih tetap berharap yang terbaik ya? Yang terbaik, semuanya yang terbaik. Tapi kita di sini tentunya mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Hey, Bang, terima kasih sudah hadir. Maksudnya lo ini pelawak, biar cuma sebentar nerep ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar ya. Ini penuh haru saat Natalie Holscher melihat pertemuan antara Kang Sule, antara pertemuan dengan Rizky Febian dengan Baby Azam beberapa waktu yang lalu. Kita kasih lihat yang satu ini. Ketika di ulang tahun insert, memang Rizky Febian sebagai penyanyi tampil di sana. Natalie Holscher juga mendapatkan award di sana sebagai most favorite mom and baby ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu pertemuan di backstage antara Baby Azam sama Iki tuh direncanakan nggak sih sebetulnya? Jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau ada Iki di situ. Oh ya? Nggak tahu sama sekali. Jadi pas lihat ada asistennya lewat, oh ini asistennya Iki, ada Iki, oh Iki manggung di sini juga. Ya udah bawa Azamnya ke belakang. Jadi ketemu sama Iki karena aku bentrok juga kan. Yang pas kita On penghargaan stage, ya. baru langsung Iki. Jadi nggak sempat ketemu. Jadi Bunda Natalie Holscher sama sekali nggak ketemu atau ngobrol atau menyapa Rizky Febian saat momen itu? Mungkin kalau misalkan nggak bisa bentrok. langsung ketemu, mungkin teleponan. Teleponan iya pasti. Setelah acara atau setelah Iki turun dari panggung sempat ketemu nggak sih? Turun dari panggung nggak sempat ketemu. Jadi Ikinya masih lanjut ada apa lagi gitu kalau nggak salah. Saat itu Bunda langsung pulang, Bunda Iya. Natalie Holscher. Oke. Tapi gimana perasaannya ketika lihat, walaupun tidak melihat secara langsung, tapi kan lihat tayangannya juga ya? Iya, ikut terharu nggak? Terharu dong, terharu banget. Karena kan memang Azam ini, Iki ini tuh dikit-dikit tuh minta video call terus ke Azam. Jadi deket banget sama Azam gitu. Makanya kenapa Ikinya tuh nangis karena memang sedekat itu sama Azam. Tapi hubungan Natalie Holscher sama Iki gimana sih? Baik-baik, semua baik-baik. Komunikasi lancar? Lancar. Selancar apa? Lancar semua. Ya nggak ada gimana-gimana. Tetap komunikasi tetap baik. Jaga hubungan yang baik. WhatsApp gitu setiap hari masih bisa nggak sih? WhatsApp, Masih WhatsApp? ke Azam. Oh ke Azam. Ada grup WhatsApp nggak sih? Grup WhatsApp aku udah nggak ada. Udah keluar dari grup WhatsApp Iya. itu. Kapan keluar dari grup WhatsApp? Pas udah memutuskan ini. Jadi komunikasi sekarang hanya Iki dan juga Baby Azam ya. Kalau mereka mau video call barangkali Iki ya. Iya, jadi kakak-kakaknya kalau mau video call, mau ketemu, pintu terbuka. Kalau mau video call silakan, hubungan juga harus tetap baik, mau kakaknya sama ayahnya gitu. Iki kan sebagai anak yang paling besar dari Iya. Kang Sule. Tanggapan Iki atas masalah ini itu gimana sih? Kalau anak-anak sih nggak terlalu gimana-gimana ya, jadi nggak terlalu kayak ikut-ikutan, jadi ke ayahnya langsung. Tapi kalau ke Natalie Holscher nggak pernah bilang apa gitu, memberikan support, Enggak kali, ya semangat paling ya semangat. hanya sebatas itu aja. Ya. Oke. Terakhir ketemu kalau Iki sama Baby Azam memang berapa lama sih? 2 bulan, kalau sama Iki mah 3 bulan. Sering ketemu atau enggak? Enggak, karena kan Ikinya sibuk juga kan, Iki banyak kerjaan juga jadi nggak sempat ketemunya tuh di video call terus. Oke, 3 bulan nggak ketemu, pantesan kita lihat juga terharu banget kayaknya. Ya. Kangen banget gitu Kita ya. juga melihatnya ya Jadi pasti ikut terharu. ya. Tapi kita mau kasih lihat juga ada artikel yang satu ini, ada satu keinginan dari Baby Azam, katanya seneng banget bisa ketemu sama ayahnya walaupun lewat video call. Natalie Holscher senang Azam kembali bertemu Sule. Selama 2 bulan hanya disapa melalui video call. Emang udah 2 bulan ya ternyata ya? Iya, Keluar dari rumah, udah 2 bulan ternyata ya? Gak berasa ya? nggak berasa.
Berarti 2 bulan juga Kang Sule nggak ketemu sama Baby Azam. Iya. Video Ketemu call. terakhir Ketemu terakhir pas lagi di pengadilan, habis itu langsung ketemu Azam. Langsung tatap muka langsung. Saat itu Azam digendong sama Natalie Holscher. Ayahnya langsung ke tempat aku, ke rumahnya, ke rumah aku. Oke, Natalie ada di situ. Ada dong pasti. Bilang apa Kang Sule? Ke Azam ya kangen, terus ya dipeluk-peluk kayak gitu gimana, udah bisa apa gitu. Masya Allah seneng banget, terharu banget karena inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama Azam ya, ketemu langsung sama ayahnya, jadi nggak cuma lewat video call. gimana pertama kali ketemu Kang Sule kalau dari ibunya? Dari aku Ya. ketemu sama Akang ya Kan baik. datang ke rumah. Setelah sidang itu Ya, sayang. setelah sidang ya Setelah sidang mediasi pertama. senang banget karena ya akhirnya datang juga ke rumah gitu. Itu yang ditunggu? Ya itu yang aku tunggu. Selalu meminta untuk datang? Aku nggak meminta sih, kesadaran diri sendiri aja gitu karena ada anak kan di situ. Kapan terakhir datang lagi setelah itu? Apakah ada kunjungan lagi atau belum? Masih belum ada ya? Belum, paling Azam main ke tempat ayahnya kemarin. Kalau Azam main ke tempat ayahnya, Natalie ikut nggak? Oh enggak, paling adik-adik sama suster aja. Yang nganterin? Iya. Kenapa nggak ikut? Udah nggak ada kewajiban apa-apa aku di situ. Tapi kan statusnya masih sebagai istri kan? Iya masih. Tapi secara agama Kadang ya sudah kalau tidak orang kan. berpisah tuh, mau suami atau istri, kalau udah misalkan sah ya bercerai, kalau anak mah kan nggak ada bekasnya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kayak kita mau ketemu anak, tapi misalkan ibunya harus ikut, ada perasaan kayak gini, Nggak enak. aduh mungkin bahasa, entah ini bahasa lembut atau bahasa kasar, tapi bahasa kasar mungkin ya. Bahasa kasarnya kayak risih, maksudnya Iya, gini. benar. Karena udah nggak ada perasaan Iya. atau udah nggak ada apa, ya udah mau ketemu anak sok gitu. Iya. Kitanya Ada mah nggak perasaan seperti itu? gitu. Iya. Jadi nggak enak juga mungkin mau ketemu sama Azam mau apa ya mau main-main sama keluarga kan ada keluarganya Iya. juga di situ. Jadi takutnya ngerasanya gimana. Iya. Benar. Sebelumnya Natalie Holscher juga sempat posting yang satu ini. Kita mau kasih lihat Ya. postingan dari Natalie Holscher. Makanya ketemu dong sini samperin jangan video call terus. Azamnya juga kangen tahu. Kan Azamnya juga lagi sakit. Jadi dateng dong ke sini siapa tahu Azam sembuh ketemu sama bapaknya. Setelah kamu posting ini, langsung datang setelah pengadilan. Setelah pengadilan iya langsung datang. Kamu Makanya merasa senang. nggak apakah Kang Sule datang karena postingan kamu ini atau karena memang kesadarannya menurut seorang Natalie Holscher? Kesadarannya kali. Kesadarannya. Tapi apa alasan kamu bikin postingan seperti ini? Kalau bisa meminta secara langsung. Ya kalau aku kan karena sebagai ibu ya aku ya sebagai ibu kan ya. Iya, iya. Jadi bisa ibu, bisa bapak. Jadi apa ya? Karena Azam itu kemarin sakit panas lebih dari 3 hari, terus juga BAB-nya juga nggak lancar. Jadi yang aku pengen sebagai ibunya gitu, bapaknya ayo datang gitu. Karena kan anaknya juga lagi sakit. Jadi jangan cuma lewat dikit-dikit video call, dikit-dikit video call gitu. Kalaupun nggak mau lihat aku, ya nggak apa-apa. Akunya keluar dulu, kemana, silakan ketemu sama anaknya gitu. Nanti kalau udah beres, aku tinggal balik lagi, kan gitu enak. Jadi semuanya baik-baik aja. Setelah pertemuan pertama setelah pengadilan itu, Ya. masih sering video call sampai sekarang masih rutin? Masih rutin video call sama Azam. Azam udah bisa nyebut papa mama belum sih? Udah bisa nyebut mama sama udah bisa nyebut dede. Dede Dede? ini siapa? Dede. Mungkin dia kali manggil dia dirinya diri sendiri. Kalau papa mas belum bisa. Papa belum. Soalnya manggilnya bukan papa, baba biasanya. Iya, Baba. Baba. Mungkin nanti kalau ada papa baru bisa ngomong papa. Ya enggak dong kan tetap anaknya Kang Sule juga. Ya tapi gimana sih kalau misalnya kamu ngelihat dari baby Azam sendiri ya, suka kamu lihat gak sih ada ya dia masih kecil masih bayi tapi Ya. perasaan sepertinya dia merasa kehilangan sosok ayah yang biasanya setiap hari ketemu. Jadi kalau lihat Azam ini kalau digendong sama laki-laki, jadi dia tuh yang kayak benar-benar dia Senang ya. senang kasihan. gitu. Makanya kenapa aku selalu bilang datang dong gitu. Gitu. Karena kan memang kalau kita masih bayi, kalau masih bayi ini kan harus
lihat perkembangannya juga. Udah bisa apa, udah bisa apa, udah bisa apa gitu. Cuma pengen datang aja ya. Cuma pengen datang aja dan Masya Allah benar-benar Azam kelihatan banget. Tapi biasanya kalau perempuan udah bilang dateng dong lihat anaknya, dari hati kecil perempuan tuh sebenarnya bilang kamu liatin aku kenapa sih, perjuangkan aku dong gitu. Ya semoga apapun yang diperjuangkan sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Natalie Holscher, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Kang Sule yang statusnya masih suami kamu dan juga ayah dari baby Azam, anak dari kamu? Ya, untuk Kang Sule semoga menjadi ayah terbaik untuk anak-anaknya dan selalu sayang sama anak-anaknya. Tetap ingat Azam itu aja. Karena kan yang terpisah adalah Azam. Jadi harus tetap ingat Azam. Natalie Holscher dari lubuk hati terdalam, apakah mungkin untuk masih bisa kembali dengan seorang Kang Sule? Untuk aku, untuk balik lagi kayaknya tidak karena memang ada alasan tertentu yang nggak bisa aku kasih tahu ke semua orang. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Natalie Holscher keluar dari rumah Kang Sule, artinya juga sudah tidak bersama anak-anak yang lain, Rizky Febian, Putri Delina, Ferdi, sama satu lagi siapa? Azam. 4 ya berarti total ya? Oke. Ya, bentar, aku mau tanya sebentar, penasaran banget. Mohon maaf nih, pokok permasalahan dalam rumah tangga itu apakah ada pihak ketiga sayang? Pihak ketiga. Kan lagi santor nih ada pihak ketiga itu benar nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu, ya pokoknya baik-baik aja semuanya. Iya. Ya mungkin pihak ketiganya Pak RT. Pak RT, Iya, benar. Pak Lurah. Feeling sebagai seorang perempuan? Ya pokoknya selesai dengan baik-baik. Iya. Baik-baik semua. Tapi kelihatan kan di sini bahwa Natalie maunya semuanya baik-baik Baik-baik, saja. karena ada Azam. Karena Sudah ada legowo, anak juga iya, udah dan ikhlas. kedepannya supaya lebih baik lagi kehidupannya anak ya. Natalie Holscher, apa yang paling dikangenin barengan sama anak-anak? Terakhir kan liburan ke Singapura ya, Yap. barengan semuanya. Kecuali Kang Sule nggak ikut saat itu kan ya. Iya. Apa yang paling dikangenin sama anak-anak? Ferdi ya, lebih tepatnya ke Ferdi. Yang bungsu ya. Jadi Ferdi ini kan masih kecil banget, jadi kalau dididik sama aku benar-benar yang dia nurut karena memang umurnya juga masih kecil gitu. Jadi benar-benar yang dia udah anggap aku yang benar-benar udah ya ini mama aku gitu. Begitupun sebaliknya. Cuman sama Ferdi doang, sama Iki sama Putri Delina? Putri Iki nggak ikut. Putri ya kangen semua sama anak-anak semua kangen. Kalau komunikasi sama Putri Delina masih lancar? Komunikasi ya setelah ini nggak ada komunikasi sama sekali. Sama sekali. Ya sama sekali. Tapi kalau yang kamu tahu, Ferdi kan deket sama kamu. Suka nanyain kamu gak sih? Terakhir itu kapan ya? Sebulan yang lalu kalau nggak salah. Ferdi lagi ngapain? Apa ya aku chat tuh? Pulsanya udah masuk belum? Karena aku chat checklist 1. Jadi aku isiin kuota dulu, pulsanya udah masuk belum? Udah, ya udah baik-baik ya. I love you too Bunda. Gitu. Kangen pasti sama Ferdi. Apa yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok Ferdi? Karena kayaknya dari ketiga Anak-anaknya yang lebih Ferdi dekat paling adalah dekat Ferdi, sama. ya. Apa yang paling Dulu kan juga pernah pergi dari rumah Ferdi yang nangis gitu kan. apa yang paling berat meninggalkan sosok Ferdi? Apa ya? Ferdi itu nggak rela kalau tidur sama ayahnya berdua, maunya ada dia terus di tempat tidur gitu. Terus kalau mau makan kadang dia suka request masakan-masakan aku gitu, Bunda masakin ini, bukan yang ini, yang cabai hijau, bukan yang cabai merah, dia sampai ngambek itu. Tapi itu yang bikin senangnya di situ gitu loh. Oh ternyata Merasa dibundakan gitu merasa ya. dianggap mamanya sendiri. Tapi yang lain juga menganggap kamu sebagai mamanya sendiri kan? Iya. Kenapa? Iya, anggap Iya. semua iya. Kalau kangen kenapa nggak samperin Ferdi? Kan
posisinya udah beda. Gitu, aku takutnya nanti gimana kalau bisa ya paling nanti bisa ngomong sama ayahnya kalau aku kangen sama Ferdi, aku boleh nggak ketemu gitu. Atau mungkin Ferdi ada yang hubungi bundanya gitu. Sampai sekarang sih nggak ada sama sekali. Kalau Ferdi lagi nonton pagi hari ini, Ya, mau bilang apa sama Ferdi? Manggilnya Ferdi apa? Ferdi. Mau bilang apa sama Ferdi? Ferdi baik-baik, makan yang banyak, dan lupa sekolahnya jangan telat. Kalau kangen sama bunda, telepon aja, jangan pernah takut sama siapapun. I love you. Iya. Kita nggak pernah ngelihat kamu seperti ini sih. Datang berkali-kali ke pagi-pagi Ambiar, masalah apapun itu sering kamu ceritakan di sini. Termasuk masalah dengan Kang Sule sekalipun. Tapi kalau untuk Ferdi rasanya paling berat buat kamu. Kangen soalnya. Nantilah pasti ada waktu untuk ketemu. Nanti aku bilang sama ayahnya, boleh nggak pinjem Ferdi ketemu main sama Azam gitu. Tapi Ferdi boleh nggak sih sebenarnya ketemu atau menghubungi kamu? Nggak tahu kan aku nggak ada di sana. Kenapa harus ada kata-kata jangan takut dengan siapapun? Ya nggak apa-apa. Ya cukup aku sama Ferdi aja nggak. Ya kan mungkin biasanya kadang mungkin ya gitu biasanya. Kalau saya mengalami gitu, kadang mau ngapain sih? Udahlah, mau ngapain sih? Udahlah, Ya, gitu. namanya Kayak anak kecil nurut dari yang kiri, ikut. dari kanan, dari belakang, Ya. gitu-gitulah kurang lebih. Dugaannya. Ada hal yang kamu tutupi dan tidak bisa diceritakan. Ya. Karena maunya semua baik-baik aja udah. Kita berharap ya kamu bisa segera ketemu sama Ferdi ya, karena Amin ya Allah. melihat rasa sayang yang sangat luar biasa juga. Tapi perpisahan suami istri pasti juga akan menyisakan sesuatu. Ada sesuatu yang akan kita kasih lihat buat Sobat Ambiar, termasuk juga Natalie Holscher. Silakan tanggapi artikel yang satu ini. Natalie Holscher bicara harta gonogini hingga Alphard dari Sule. Betul ada tuntutan gonogini dari kamu? Sebenarnya udah kesepakatan bersama, tapi kalau misalkan untuk harta, insya Allah aku bisa mencari sendiri, insya Allah. Insya Allah masih bisa berjuang, karena masih muda. Jadi apapun yang selagi aku bisa, aku punya talenta apapun, aku bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan banyak banget netizen yang ngomong, oh Natalie mau incar hartanya Kang Sule, atau pasti nanti minta harta gonogini nanti dibagi 2 selama pernikahan, itu nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak ada minta harta gonogini sama sekali, karena memang udah pengen baik-baik aja semuanya. Tapi kalau misalkan kalau Alphard itu kan aku nggak minta sama sekali ya, jadi semuanya itu kado. Jadi selama pernikahan aku nggak pernah yang namanya meminta sama Akang, karena takut yang namanya ngerepotin gitu tipikalnya. Jadi kalau misalkan itu bakal jadi apa ya, mau diambil ya silakan, monggo aja ambil. Karena harta yang paling berharga Azam. untuk aku adalah Azam. Jadi kalau mau ambil apapun yang udah dikasih sama dia, ya nggak apa-apa ambil. Tapi kalau aku yang udah kasih ke Akang, aku ikhlas semuanya. Jadi aku nggak Tapi sampai saat ini Akang nggak meminta lagi. Tapi sampai saat ini Akang tidak meminta kembali kan apa yang dikasih sama bundanya kan? Enggak. Enggak ya. Untuk kesepakatan gonogini sementara ini seperti apa? Gonogini paling hak asuh anak aja. Hak asuh anak sementara masih berada di kamu ya? Iya. Karena masih bayi juga. Iya. Kita mau kasih lihat, ini ada klarifikasi postingan dari seorang Natalie Holscher melalui media sosial. Jadi beberapa waktu yang lalu Natalie Holscher sempat posting yang satu ini. Ya, Assalamualaikum, mau klarifikasi sedikit ya, karena banyak banget berita hoaks di luar sana. Di perceraian ini saya tidak menuntut apapun, saya hanya ingin semua selesai
dalam keadaan baik-baik saja dan saya tidak meminta harta gono gini. Bismillah saya mampu untuk semuanya. Jadi di perceraian ini saya cuma minta hak dan kewajiban sebagai ayah untuk Azam dengan nominal yang dilontarkan dari pihak ayahnya. Selebih dari itu, saya tidak meminta harta gono gini. Saya tahu perceraian sangat dilarang oleh Allah. Saya tidak mau sakit hati dan hancur. Bismillah saya hanya ingin bahagia. Terima kasih doa terbaik dari kalian untuk aku, Azam, dan adik-adikku. Jadi untuk nominal nafkah bagi baby Azam, supaya Kang Sule yang melontarkan, kamu tidak akan meminta jumlahnya berapa? Iya, jadi udah sebelum keluar dari rumah itu udah ada kesepakatan bersama. Jadi Azam gimana? Jadi dilontarkan dari ayahnya. Kamu maunya berapa ya? Terserah kamu, seikhlasnya kamu sebagai ayah gitu. Sudah menyebut angka? Angka nominal? Sudah. Menurut kamu itu sudah cukup? Ya seikhlasnya gitu. Kalaupun cukup nggak cukup, masih ada aku. Aku masih bekerja juga, jadi aku masih bisa. Karena itu kan anak aku juga, jadi masih bisa menafkahi juga anak bersamaan gitu. Nominalnya berapa? Ada, nanti di gugatan kan ada. Oke, di gugatan nanti ada. Kita bisa cari tahu seperti apa pada akhirnya nafkah dari ayah untuk anaknya ya. Tapi kalau ngomongin soal bercerai ya, pasti kan kita berharap semoga anak-anak tidak menjadi korban. Ya. Kalau dari kamu sendiri ada keinginan nggak sih untuk Kang Sule, minta Kang Sule untuk ayo datang, kesepakatan bertemu dengan anaknya seperti apa? Alhamdulillah abis gugatan itu langsung ketemu sama Azam. Dan setelah itu ketemu lagi Azam main ke rumah ayahnya. Jadi aku mau semuanya itu baik-baik aja, selesai dengan baik-baik. Terus juga karena di sini juga ada Azam, jadi ya udah kita semuanya baik-baik. Mau ketemu bapaknya mau ketemu sama Azam silakan. Mau nginep juga nanti di atas 2 tahun silakan gitu. Mau ketemu ke rumah aku silakan, pintu terbuka lebar gitu, untuk ayah dan kakak. Jadi kamu benar-benar memberikan kebebasan seluas itu untuk ayah dari baby Azam supaya bisa bertemu menghabiskan waktu bersama ya. Kapan sidang lanjutan? Hari ini. Oh, hari ini. Ya. Jam berapa? Saya jadi lawyer by lawyer. Oke. Agendanya? Agendanya belum putusan belum. Mediasi atau saksi? Agendanya dilihat dari gugatan mungkin. Oke. Dan secara mediasi kemarin. Mediasi kemarin menurut kamu jalan berhasil atau tidak? Mediasi ya karena dari akunya yang udah pasrah ya, udah capek, jadi mediasinya ya gagal. Udah capek untuk? Menjelaskan mungkin secara detail. Ya udah capek aja. Tidak mudah untuk menjadi seorang istri, tidak mudah juga untuk menjadi seorang ibu. Ya. Begitu juga tidak mudah menjadi seorang suami. Jauh lebih berat lagi ketika ada sebuah kalimat dari seorang istri, aku sudah lelah. Yang tidak bisa mengobati kelelahan seorang suami ketika pulang kerja. Mungkin rasa lelah yang jauh lebih lelah lagi. Hanya Natali yang tahu. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi. Bintang tamu kita. Terima kasih buat jeda sama suami, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin. Buat masnya, Mas Mak Preman, Eli. mudah-mudahan cepat segera di pernikahan. Amin. Termasuk Mbak Amanda Manopo. Mbak Anggita, ya mirip ya, dan juga untuk Natalie Dan Molsher. juga buat Bunda, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin, ya Allah. Diberi kekuatan dan ketabahan. Amin, terima kasih. Semoga berbuah kenangan manis sama seperti tema kita pagi hari ini BMKG. Biarlah menjadi kenangan manis guys. Semua masalah itu pada akhirnya pilihannya menjadi 2. Menjadi kenangan atau menjadi genangan. Kenangan manis atau genangan air mata. Kita akan kembali besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar.